Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zainab Zahratul Umah. Kali ini saya akan memberikan memberitahu tentang cara langkah membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Desmos. Nah, aplikasi Desmos untuk mengaksesnya kita bisa langsung membuka web melalui Google di desmos.com. Nah, bagi yang belum punya akunnya, kalian bisa langsung login aja menggunakan akun Google. Kalau sudah ada, kita bisa langsung pilih ke menu teacher atau menu kelas ya. Sebagai guru, kemudian langsung login lagi menggunakan akun Google-nya. Nah, ini sudah masuk ke menu classroom atau ruang kelas. Nah, untuk membuat aktivitas kita bisa pilih custom activities atau aktivitas custom, kemudian create a new activity. Nanti akan ada muncul judulnya, kita bisa tuliskan di situ judul materinya apa. Di sini saya akan membuat pembelajaran mengenai fungsi linear untuk kelas 8 di fase D. Nah, di bawahnya kita bisa isi dengan deskripsi aktivitasnya apa saja atau tujuan pembelajarannya. Nah, di sini saya menuliskan tentang kegiatan ini membuat siswa atau Anda memahami apa itu fungsi linear, kemudian bentuk umumnya, dan bagaimana menggambarkan grafiknya. Nah, setelah dituliskan, kita bisa langsung klik create new activity. Nah, teman-teman kalau misalkan kesulitan menggunakan bahasa Inggris, sebelumnya kita bisa menggantinya dengan bahasa Indonesia agar lebih mudah. Nah, setelah itu nanti akan disajikan halaman atau halaman untuk membuat media pembelajarannya berupa slide. Nah, di slide tersebut di sebelah kiri itu terdapat berbagai macam menu yang bisa kita sisipkan. Mulai dari tulisan, ada gambar, grafik, sketch, tabel, kalkulator atau card short. Nah, di sini kita tuliskan judulnya atau perintah di awalnya. Nah, di awal ini saya akan menuliskan tentang orientasi siswa terhadap permasalahan ya. Kita akan beri permasalahan atau persoalan kepada siswa. Nah, saya tulis di sini amati persoalan berikut. Saya akan memasukkan gambarnya yang sudah disiapkan sebelumnya di media ya untuk menyisipkan gambar. Kemudian setelah dipilih, gambar akan otomatis masuk. Untuk memberikan soalnya atau perintahnya, kita bisa menggunakan catatan ya. Sebelumnya tadi saya sudah ubah ke bahasa Indonesia. Nah, untuk soalnya kita bisa klik menu catatan. Kemudian untuk jawaban siswa kita bisa memilih jawaban bebas karena di sini saya ingin siswa itu menjawab atau menduga-duga ya, karena persoalan ini kan masih umum dan siswa diharapkan bisa memberikan pendapatnya tentang persoalan yang disajikan. Yang mendapatkan tugas untuk mengamati pertumbuhan pohon kelapa selama 1 semester. Nah, siswa ini perlu data terkait berapa tinggi dalam sentimeter pohon kelapa setelah X hari dan saat itu berapa tinggi pohon kelapanya. Nah, di sini siswa akan ditanya pendapatnya apakah Dina dapat memperkirakan berapa tinggi
pohon kelapa pada X hari, karena kita belum tahu ya pertanyaan nantinya berapa hari pohon itu akan bertambah tinggi, dan setiap harinya atau setiap 30 harinya akan bertambah tingginya berapa. Kemudian untuk jawabannya itu tadi ya. Nah, untuk selanjutnya ada di slide 2. Di slide 2 ini saya juga akan menyisipkan gambar. Kita pilih media, kemudian memilih gambarnya yang mana. Untuk pertanyaannya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan menu catatan. Nah, di sini gambar yang kedua ini sudah ditentukan bahwa ternyata tinggi pohon sebelumnya adalah 5 cm dan akan bertambah tinggi sampai nanti Y cm, belum diketahui. Kemudian di slide 3 ini diberikan judulnya dulu. Jadi siswa akan melakukan langkah selanjutnya ya dari permasalahan sebelumnya. Nah, dari permasalahan sebelumnya itu siswa akan mencari persamaannya ya, karena kan sudah diketahui sebelumnya tinggi tunas pohon kelapa itu 5 cm dan akan bertambah tinggi sebanyak 1 cm setiap 30 hari. Bisa juga disajikan dalam bentuk tabel ya nantinya. Yang tabel pertama, kolom pertama itu tentang harinya, dan yang kolom kedua itu tingginya. Nanti akan ketahuan pertumbuhan dari pohon kelapa tersebut. Di sini karena tadi diketahuinya pohon akan bertambah tinggi 1 cm selama setiap 30 hari, maka untuk X-nya kita kelipatan 30 ya. Nah, nanti tugas siswa yaitu mengisi tabelnya di kolom Y. Selanjutnya di slide keempat kita akan masukkan judulnya terlebih dahulu. Pada slide ini, siswa diminta untuk menemukan bentuk umum fungsi linear dengan memisalkan A sebagai konstanta yang bukan 0 dan B sebagai konstanta. Nah, untuk jawabannya nanti akan diberikan kolom jawaban bebas. Nah, lanjut lagi di slide 5. Kita akan menantang siswa untuk mencoba menjawab persoalan lagi. Nah, di sini jadi tujuannya itu siswa bisa menggambarkan grafiknya ya teman-teman. Tadi kan siswa sudah menemukan persamaannya, kemudian menentukan persamaan umum fungsi linear, kemudian tadi mengisi pada tabel terkait pertumbuhan pohon kelapa tadi. Nah, di sini siswa akan diberikan pertanyaan menantang siswa lagi ya. Mereka akan menebak yang mana yang merupakan bentuk umum fungsi linear, karena di slide sebelumnya mereka hanya menebak-nebak terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memilih pilihan ganda di mana nanti siswa dapat menebak mana yang merupakan fungsi linear dan mana yang bukan. Untuk mengisi opsinya kita bisa menggunakan menu matematika ya. Di tanda sebelah kanan nanti kita bisa mengetiknya dan akan muncul
simbol-simbol matematikanya. Nah, untuk menambah opsi, menambah pilihan itu gampang banget, tinggal klik yang bawahnya yang tulisan tambah opsi. Nah, di situ saya pilih dulu ketikan matematikanya. Di sini saya memberikan 3 pilihan. Nah, siswa dibebaskan untuk memilih mana saja yang merupakan bentuk umum fungsi linear. Jadi bukan berarti hanya satu ya. Tadi kalimatnya kurang tepat, jadi saya ubah dulu sedikit. Kemudian lanjut lagi ke slide 6. Melanjutkan kegiatan yang sebelumnya. Nah, sebetulnya di sini di slide 6 ini saya ingin siswa dapat menggambarkan grafik dari tabel yang sebelumnya pernah dilakukan. Nah, jadi saya akan ubah sedikit untuk posisi slide-nya. Nah, untuk slide sebelum yang 6 itu saya ganti ke yang tabel tadi. Nah, di yang 6 ini siswa akan diberikan tantangan lagi untuk dengan kalimat tadi ya. Untuk soalnya tetap pakai menggunakan menu catatan. Di sini saya ketikkan dari tabel sebelum yang mereka dapat. Itu mereka akan coba menggambarkannya pada grafik. Nah, ini jadinya saya lanjutkan yang di tabel 5, di slide 5, maaf. Yang 6-nya saya jadikan slide terakhir. Nah, di slide 5 ini saya tampilkan seruannya. Nah, ini jika ingin melihat kita bisa klik perhatiin jauh dulu bagaimana nanti tampilan siswanya. Untuk ke siswanya dari tabel yang mereka temukan bisa langsung gambarkan ke grafiknya. Nah, di slide 6 tadi saya kurang menjelaskan. Di slide 6 ini saya berikan kalkulator grafik. Jadi tadi yang dari yang persamaan yang mereka temukan itu akan dibuktikan gambarnya apakah sama dengan apa yang mereka gambarkan di slide 5. Nah, di slide terakhir ini ketujuh adalah kesimpulan. Siswa diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulannya dari kegiatan yang sudah dilakukan. Maka jawabannya menggunakan jawaban bebas. Nah, ini hasilnya untuk perhatiin jauh nanti yang akan tampil di laman siswa ya. Jika sudah sesuai, kalau sudah dicek lagi, kalau belum sesuai bisa di klik X-nya lalu edit lagi. Tapi kalau sudah sesuai, kita bisa langsung publikasikan. Nah, gimana caranya biar siswa dapat mengakses Desmos ini? Pertama, tentu siswa harus memiliki akun Desmosnya terlebih dahulu. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita buat kelasnya. Nah, di sini kalau belum ada kelas yang dibuat, kita tambahkan kelas. Lalu nanti kita disuruh untuk menuliskan nama kelasnya apa. Nah, untuk kelas sendiri bisa import dari Google Classroom juga ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan kelas 8 karena materinya materi fase D, itu di 8, kelas 8. Nah, jika sudah kode undangan sudah tersedia,
namun aktivitas tadi itu belum tersedia di kelasnya. Nah, untuk memasukkan kegiatannya, kita bisa di aktivitas custom tadi sudah tersedia yang sudah dibuat. Nah, di situ kita klik tanda plus yang di situ koleksi baru, kita klik. Nah, baru klik tugaskan. Nah, nanti akan muncul ke kelas mana ditugaskannya. Kita pilih kelasnya, lalu klik tugaskan. Nah, nanti setelah itu kita bisa share kode undangannya kepada siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.